Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo, welcome to Computex 2024. Dan simple banget, hari ini pengen ngajakin lo keliling beberapa booth yang ada di belakang ini untuk ngeliat ada apa sih satu atau dua hal yang menarik yang bisa gue ceritain di Computex 2024. Yang pertama, ke boothnya ROG. Di sini sebenarnya ada beberapa barang yang bisa dikasih lihat, tapi yang menarik perhatian gue yang pertama ini adalah mechanical keyboardnya punya ROG yang menurut gue secara look menarik dan kayaknya enak ya kalau dicoba dipakai di rumah. Kalau kita geser sedikit, kita bisa ngelihat beberapa laptop terbarunya ROG, tapi mungkin yang mencuri perhatian adalah G14 ini. Kecil, nice to look, dan juga tentunya adalah powerful enough. Kalau misalkan lo seorang creator pakai ini juga masih enak. Dan pun kalau lo bukan seorang creator, let's say lo jatuhnya pengen pakai main game pun juga masih oke, terutama buat lo yang pengen mobile ke mana-mana. Geser sedikit, tentu kita bisa ngelihat yang namanya ROG Ally X. Ini adalah salah satu device favoritnya ROG. Kenapa ini yang difavoritin sama banyak orang? Karena ya dia adalah penerus atau mungkin sedikit upgradean dari si ROG Ally tahun lalu gitu ya. Baterainya meningkat 2 kali lipat, terus juga storage-nya sekarang 1 tera, dan yang paling penting form factor dari storage-nya sendiri sekarang udah bisa dibilang normal karena pakai yang besar bukan pakai yang kecil. So it is actually nicer dibandingkan dengan yang tahun lalu. Nah, kalau kita sekarang pindah sedikit ke booth-nya Asus, nah ini udah beda lagi ceritanya. Asus itu emang di Computex 2024 sangat menggalakkan AI-nya, kerja bareng sama Snapdragon X Elite dan juga Ryzen yang terbaru, Ryzen AI 9370HX. Satu hal yang patut di-highlight sebenarnya dari laptop-laptopnya Asus ini adalah fakta bahwa si ProArt series-nya itu datang pre-install dengan CapCut dan juga lo bisa redeem atau ngeklaim 6 bulan free CapCut Pro. Saat gue tanya sebenarnya kenapa sih kok CapCut yang jadi opsi untuk satu buah laptop ProArt yang notabene itu powerful sekali. Ternyata jawabannya simple ya, karena si ProArt series ini yang menggunakan AI dengan CapCut itu bisa memaksimalkan fitur NPU-nya. Jadi kalau misalkan lagi pengen masking, tidak perlu repot-repot full powernya dipakai di GPU karena bisa share dengan NPU-nya. Bahkan untuk yang seri Snapdragon X Elite, mana dia tidak memiliki GPU tersendiri, dia jatuhnya masih bisa nih menjalankan aplikasi-aplikasi editing video yang jatuhnya memerlukan daya-daya GPU besar tapi terbantu dengan fungsi NPU-nya. Nggak cuman kerja berat aja, tapi dengan hadirnya NPU sendiri di Snapdragon X Elite, jatuhnya adalah lo jadi bisa menghemat daya lo tersendiri. Tapi sebenarnya Asus sendiri tidak hanya meng-highlight benar-benar si ProArt series-nya, karena kalau lo lihat ke bagian lainnya ada juga seperti VivoBook S15 yang ini jatuhnya lebih kayak productivity computer, tapi ini pun juga jatuhnya sudah AI device karena hadir dengan Snapdragon X Elite dan juga udah bisa nih dimaksimalkan untuk fitur Copilot Plus-nya yang hadir di Windows 11. Waktunya berpindah sekarang kita ke MSI. Di booth ini asli banyak banget sebenarnya laptop-laptop yang bisa lo lihat. Tapi pun lagi-lagi MSI ini tersendiri itu punya ternyata banyak banget keunggulan-keunggulan di hal-hal yang jatuhnya bukan terlalu komputer ataupun juga bukan terlalu laptop. Seperti hadirnya smart solution untuk nge-charge EV lo. Ini ternyata MSI udah punya teknologi ini. Di sini juga MSI udah sedikit meng-highlight akan hadirnya satu buah device menggunakan Lunar Lake, satu buah chipset terbarunya Intel yang ini digadang-gadang juga katanya akan jadi AI-centric. Menyusul lebih lengkap karena yang Lunar Lake itu sebenarnya device-nya juga masih belum bisa dicoba terlalu banyak. Berpindah kita ke booth-nya Acer, ada dua produk yang sangat menjadi highlight di sini. Yang pertama apalagi kalau bukan Swift 14, di mana di sini juga Acer masih mengandalkan AI dengan Snapdragon X Elite, dan satu hal yang harus dicatat di sini banget-bangetan itu adalah fakta bahwa ini device productivity yang ringan, enteng dibawa kemana-mana, tapi udah ready untuk menjadi peneman lo jalan-jalan kerja dengan kemampuan baterai yang bisa dibilang awet dan gak ketinggalan dengan power yang juga udah oke karena ya NPU-nya tadi. Satu hal lagi yang juga menarik di booth-nya Acer adalah monitornya. Dia bekerja sama dengan Special Labs. Lo bisa ngelihat satu buah layar, tapi gambarnya seperti 3D, kayak ya 3D lah, gue juga nggak bisa nyontohin karena kamera nggak bisa menangkap gitu ya. Tapi yang pasti produk ini bukan gimmick karena estimasi perkiraan yang di bulan September nanti untuk kerjasama Acer dengan Special Labs ini udah bisa dibeli. Bahkan nggak cuma layarnya aja, tapi sampai kameranya juga yang memungkinkan lo jatuhnya untuk kayak seperti melakukan video call cuman bisa melakukan 3D. Sempat gua tes barengan sama Oke Mudin
dan ternyata hasilnya ciamik. Gue mampir-mampir nih ke sekitaran Computex di pinggir-pinggirannya, bukan yang booth-booth besarnya banget. Di situ gue menemukan yang pertama hadirnya mini LiDAR. LiDAR ini sendiri biasanya adalah sebuah kamera yang dipakai sama handphone-handphone flagship gitu ya. Nah ini gue ngeliat modul aslinya seperti apa. Dan sempat dikasih lihat juga ternyata si perusahaan penyedia LiDAR ini dia menyiapkan satu buah handphone yang emang udah kerja sama dengan dia. Menarik sih, dengan ngambil satu foto aja lo udah bisa mengkomputasi satu buah kardus itu dimensinya seperti apa. Mungkin emang ini tidak diperlukan sehari-hari, tapi buat di gudang atau di sebuah industri packaging dan juga industri ekspedisi misalnya, ini akan sangat membantu. Gak ketinggalan, gue juga ketemu sama boothnya Otemu. Ya, Otemu penyedia switch yang biasa lo pakai di mechanical keyboard lo. Gue ngeliat di sana dan ternyata ada dua buah switch yang baru aja akan di launch. Yang pertama itu adalah silent mechanical keyboard. I don't know why you want this, tapi ya barangnya hadir, dan juga adanya magnetic switch untuk mechanical keyboard. Ini jadi solusi buat gue yang selama ini kalau masang mechanical switch itu kan suka tiba-tiba pinnya ke bengkok lah segala macam. Ini karena hadir dengan magnetic, tinggal langsung ditempel-tempel aja. Nah, nggak berhenti di situ aja, karena gue juga hadir ke satu buah booth yang ini pada dasarnya dia adalah penyedia buat memori, RAM, dan segala macamnya. Yang menarik di sini dia coba mendemokan gitu ya, menghadirkan memori-memorinya dengan kondisi itu udah dirakit, tapi rakitannya itu unik-unik banget. Yang paling gue suka itu adalah rakitan yang ini, dimana dia looknya ini seperti komputer tua, dan kalau lo buka kelihatan di dalam semuanya gitu ya, mulai dari komponen-komponennya apalah segala macam. Sementara satu hal yang juga gue sempat rasain tadi itu adalah main-main ke boothnya Lexar ya. Gue ngelihat ada memori-memori apa aja yang baru, dan ternyata menariknya mereka akan mengeluarkan memori yang bisa tahan air dalam bentuk SD card. Nah, SD cardnya sendiri ini adalah one piece jatuhnya dengan bahan metal. Menariknya dia udah IP68, jadi bisa direndam. Sama kayak yang CF Express Type B, tapi ini bentuknya SD card. Dan gak ketinggalan ada satu buah SSD dedicated untuk iPhone ataupun juga handphone pada umumnya, beserta dengan adapternya. Jadi lo bisa menggunakan adapter ini, dicolok ke SSD-nya yang ringan, dan yang paling menarik adalah adapter ini tidak hanya untuk SSD, karena bisa lo tambah juga aksesoris-aksesoris Type-C lain seperti mic dengan Type-C misalnya. Gue juga sempat mampir ke beberapa area-area sekitar untuk ngedatengin ada keseruan-keseruan teknologi apa lagi sih. Seperti yang pertama itu adalah booth-nya Qualcomm. Aduh, booth-nya Qualcomm ini menampilkan Snapdragon X Elite, yang berarti dia adalah SoC terbarunya Snapdragon yang bisa dipakai untuk komputer. Menariknya banget adalah di booth-boothnya Qualcomm kita bisa ngeliat apa-apa aja sih sebenarnya yang bisa digunakan sama si Snapdragon X Elite. Mulai dari main game, editing video, editing foto, sampai editing DJing pun juga sebenarnya bisa semua dilakukan di sana. Dan menurut gue ini menarik sekali untuk dikulik. Mungkin satu-satu kali ya, nanti pas gue bikin video panjang tentang Qualcomm, boleh deh kita coba. Sementara kalau kita geser ke boothnya Synology, nah di sini gue juga belajar ternyata hadir nih beberapa device yang udah oke, seperti Synology B Drive dan juga Synology B Station, yang jatuhnya ini emang consumer banget. Jadi buat lo yang pengen punya solution storage tapi bisa online, bisa backup dari manapun, pindah-pindah data dari iPhone ke Windows, bisa tuh menggunakan Synology B Drive ataupun juga B Station. Sebenarnya barang-barangnya udah lama hadirnya, karena yang di highlight banget di Computex 2024 dari Synology itu adalah untuk produk apa jatuhnya ya, produk B2B-nya lah. Sementara kalau kita pindah ke booth MediaTek, nah di sini gue bisa ngeliat ternyata MediaTek itu ya bermain dengan banyak sekali, tidak hanya di industri handphone aja, tapi juga industri-industri back-end lain seperti misalkan kepabrikan, terus juga dia main ke platform-platform AI, bahkan sampai ke masalah urusan TV dan segala macamnya. Ini yang selama ini mungkin jarang di-highlight, tapi pun kalau misalnya lo pengen tahu masalah perhandphonannya aja, chipset MediaTek Dimensity 9300 ternyata super powerful. Dan gue sempat ngasih contoh gimana si Dimensity 9300 ini bisa dipakai dengan kondisi gitu ya. Lo ngetik, dia mengenerate image live sambil kita ngetik. Tapi tentu ya, kalau kita ngomongin Computex nggak sah kayaknya kalau kita nggak ngomongin Intel ya. Di sini lagi-lagi gue bisa ngeliat gimana power yang dipunya sama chipset terakhirnya Intel yang udah bisa lo beli. NPU yang dipunya sama Intel saat ini ternyata sudah sangat efektif dan udah bisa banget dipakai untuk lo menggunakan tes-tes lain sambil mendapatkan efisiensi dari bagian baterai. Now, if that is not enough, siap-siap karena Intel bakal mengeluarkan Lunar Lake yang jauh lebih powerful
dengan standarisasi AI TOPS yang udah sesuai permintaan dari Windows. And I guess that was it. Recap Computex 2024 ala Taufik Nobo yang bisa gue laporkan saat ini sambil keliling-keliling booth-nya Computex. Hope you get one or two things from here. Tapi mungkin dari beberapa teknologi yang gue ceritain, yang pengen gue tahu adalah apa sih menurut lo yang menarik, yang mungkin pengen lo rasakan secepat mungkin. Yuk kita ngobrol. Buat saya Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.